Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi, mahasiswa dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari kelas C13 semester 5. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendidikan literasi di SD. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang literasi sains, di mana saya akan menjelaskan tentang materi yaitu kalor. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan literasi sains. Nah, literasi sains adalah kemampuan untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan pengetahuan sains untuk membuat keputusan yang tepat dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah merupakan apa yang dimaksud dengan literasi sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil, yaitu kalor. Nah, apa sih itu kalor? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor juga bisa dirapikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, di sini juga ada sifat-sifat kalor. Yang pertama, kalor dapat dipindahkan. Kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lain, baik secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, yang kedua itu ada kalor dapat diubah bentuknya. Kalor dapat diubah bentuknya menjadi energi lain seperti energi mekanik dan energi kimia. Yang ketiga, mempengaruhi suhu. Kalor dapat meningkatkan suhu benda dan menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, selain sifat-sifat kalor, di sini juga ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan ketiga ada radiasi. Nah, konduksi ini adalah kalor dapat berpindah melalui perantara zat padat. Dan yang kedua konveksi, kalor berpindah melalui perantara zat cair atau gas. Dan yang ketiga radiasi. Nah, radiasi ini kalor dapat berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Nah, selain itu di sini juga ada aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada memasak. Kalor dari kompor digunakan untuk memasak makanan, mengubah wujud dan teksturnya. Dan yang kedua itu ada menyetrika. Kalor dari setrika digunakan untuk menghaluskan pakaian dan menghilangkan kerutan. Dan yang ketiga ada menghangatkan ruangan. Kalor dari AC atau pemanas ruangan digunakan untuk mengatur suhu ruangan agar nyaman. Dan yang keempat itu ada membangkitkan listrik. Kalor dari pembakaran bahan bakar fosil digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin pembangkit listrik. Nah, dari keempat contoh itu adalah termasuk dari aplikasi kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada eksperimen sederhana tentang kalor. Yang pertama itu ada perubahan suhu air. Panaskan air dengan api, ukur suhu air sebelum dan sesudah dipanaskan hasilnya, menunjukkan bahwa kalor dapat meningkatkan suhu air. Yang kedua ada perubahan wujud es. Nyatakan es batu di tempat terbuka, amati perubahan wujud es dari padat menjadi cair. Hasilnya menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda. Yang ketiga ada perpindahan kalor secara konduksi. Pegang ujung logam yang dipanaskan, rasa panas yang dirasakan membuktikan kalor berpindah melalui konduksi. Nah, yang keempat ada perpindahan kalor secara konveksi. Panaskan air dalam panci, amati gelembung udara yang naik ke permukaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kalor berpindah melalui konveksi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang kalor. Langsung saja kita ke video praktiknya. Nah, baik, selamat datang di video kali ini. Di sini saya ada
3 bahan persiapan tentang praktek kalor. Yang pertama ada cup kosong atau yang disebut dengan gelas plastik ya. Yang kedua ada gelas plastik berisi air. Yang ketiga ada korek gas. Langsung saja, yang pertama kita akan melihat kalor di gelas kosong atau gelas yang tidak berisi air. Nah, di sini kelihatan dari gelasnya terbakar ya. Oke, yang kedua kita coba ke gelas yang berisi air. Oke, tampak terlihat di sini gelasnya tidak terbakar ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Nah, untuk penjelasan video tersebut, mari kita simak di akhir video ini. Nah, perpindahan kalor pada gelas kosong tadi itu disebut dengan konduksi. Ketika gelas kosong dipanaskan dari bagian bawah, kalor berpindah dari sumber panas ke gelas melalui konduksi. Dalam konduksi, energi panas berpindah melalui partikel-partikel benda tanpa perpindahan materi. Pada gelas, partikel-partikel di bagian bawah yang terkena panas akan bergetar lebih cepat dan mentransfer energi tersebut ke partikel di atasnya, sehingga gelas menjadi terbakar. Nah, sedangkan perpindahan kalor pada gelas berisi air tadi juga disebut konduksi. Saat gelas berisi air dipanaskan, kalor juga berpindah dari bagian bawah gelas ke air melalui konduksi. Gelas yang terkena panas akan mengalirkan kalor ke air yang bersentuhan langsung dengan permukaan gelas, tidak terbakar karena ada airnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penonton dapat memahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.